Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang membolak-balikan hati, yang membangunkan siapa yang Dia kehendaki di sepertiga malam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam qiyamul lail, dalam tahajud, dalam tangisan panjang di hadapan Robnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika dunia tertidur, ketika lampu-lampu padam, ketika manusia terlelap dalam mimpi, ada segelintir hamba yang justru bangun, bukan karena alarm, bukan karena pekerjaan, tapi karena rindu kepada Allah. Mereka bangkit, berwudu, berdiri, lalu bersujud. Merekalah ahli tahajud. Dan ketahuilah, Allah menyiapkan janji-janji istimewa hanya untuk mereka. Sebelum lanjut, kalau kajian ini menyentuh hati dan bermanfaat untuk iman kita, jangan berhenti di diri sendiri. Bantu sebarkan kebaikan ini. Klik subscribe supaya tidak tertinggal nasihat penguat hati. Tekan like agar dakwah ini menjangkau lebih banyak saudara kita. Dan share, karena bisa jadi satu video ini menjadi hidayah bagi seseorang. Tulis di kolom komentar, Bismillah, saya siap istiqomah tahajud. Semoga setiap klik dan setiap share menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai akhirat. Mengapa tahajud begitu istimewa? Tahajud bukan sekadar sholat malam. Ia adalah bukti cinta, bukti keikhlasan, bukti kesungguhan iman. Karena mudah sholat ketika ramai, tapi sangat berat sholat ketika semua orang tidur. Maka Allah memberi ganjaran yang tidak biasa. Berikut 7 janji Allah untuk ahli tahajud. 1. Diangkat derajatnya oleh Allah. Bayangkan, di saat dunia terlelap, lampu-lampu mulai padam, suara-suara sunyi, dan kebanyakan manusia tenggelam dalam mimpinya. Ada satu hamba yang justru bangun. Bukan karena alarm, bukan karena pekerjaan, tapi karena rindu kepada Robnya. Ia berwudu dalam dingin malam, melangkah pelan, lalu berdiri menghadap Allah. Itulah tahajud. Saat paling sunyi, namun justru paling dekat dengan langit. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Perhatikan. Allah tidak berkata memberimu harta, bukan memberimu jabatan, tapi mengangkat derajatmu. Karena yang Allah beri jauh lebih tinggi dari sekadar dunia. Tempat terpuji itu artinya dimuliakan di dunia, dihormati manusia, ditinggikan kedudukannya, dan yang paling agung dimuliakan di sisi Allah. Sering kita melihat seseorang yang tutur katanya lembut, nasihatnya menenangkan, wajahnya teduh bercahaya, hadirnya membawa ketenangan. Kita bertanya-tanya, kenapa ya orang ini begitu berwibawa? Boleh jadi di saat kita tertidur, dia sedang bersujud lama di hadapan Allah. Para ulama berkata, ahli tahajud itu wajahnya bercahaya. Bukan cahaya make up, bukan cahaya kamera, tapi cahaya dari hati yang dekat dengan Allah. Tanpa disadari, ucapannya didengar, doanya mudah dikabulkan, langkahnya diberkahi, hidupnya terasa cukup meski sederhana. Karena kemuliaan sejati bukan dari manusia, tapi dari Allah. Tahajud mengajarkan kita satu hal. Kalau ingin diangkat derajatnya, jangan sibuk mencari perhatian manusia. Carilah perhatian Allah di sepertiga malam. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, hanya kita dan Rob kita. Di sanalah keikhlasan diuji, dan di sanalah kemuliaan diberikan. Maka kalau hari ini hidup terasa berat, hati gelisah, doa terasa jauh, cobalah bangun malam. Berdirilah,
menangislah, ceritakan semuanya pada Allah. Karena bisa jadi, satu sujud di sepertiga malam lebih berharga daripada 1000 usaha di siang hari. Itulah janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah ingkar. 2. Doanya paling mustajab. Ada satu waktu di malam hari yang sering kita lewatkan begitu saja. Kita terlelap, tertidur pulas, padahal di saat itulah pintu langit sedang terbuka lebar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Coba bayangkan sebentar. Di waktu lain, kitalah yang memanggil Allah. Kita yang sibuk berdoa, berharap didengar. Tapi di waktu tahajud, justru Allah yang memanggil kita. Allah bertanya, siapa yang mau minta? Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau aku ampuni? Seolah-olah Allah sendiri yang menawarkan. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Dan ini bukan janji manusia, bukan motivasi semata. Ini janji langsung dari Rob semesta alam. Tak heran, banyak orang yang hidupnya berubah karena tahajud. Rizkinya tiba-tiba terbuka. Jodohnya dipermudah. Masalahnya satu persatu selesai. Bukan karena koneksi manusia, bukan karena kekuatan relasi, tapi karena koneksi dengan langit. Karena doa yang dipanjatkan saat orang lain tertidur lebih kuat daripada 1000 usaha tanpa doa. Tahajud itu seperti rahasia antara kita dan Allah. Tempat curhat paling jujur. Tempat air mata jatuh tanpa dilihat siapa-siapa. Dan justru di sanalah doa paling mustajab dilahirkan. Maka kalau ada satu waktu yang jangan pernah kita sia-siakan, itulah sepertiga malam terakhir. Karena bisa jadi, satu doa di waktu itu mengubah seluruh hidup kita. 3. Hatinya paling tenang. Pernah sadar, ada orang yang hidupnya sederhana, masalahnya tetap ada, ujiannya juga berat, tapi wajahnya tenang. Tidak mudah panik, tidak mudah gelisah, seolah hatinya damai. Apa rahasianya? Boleh jadi dia adalah ahli tahajud. Ahli tahajud jarang gelisah. Kenapa? Karena setiap malam dia tidak menyimpan beban sendirian. Saat orang lain memendam masalah di kepala, dia bangun, berwudu, lalu berdiri menghadap Allah. Di sanalah dia curhat, menangis kepada Allah, bercerita tanpa ditutup-tutupi, menyerahkan semua luka, takut, dan kecewanya kepada Rabb semesta alam. Orang lain stres sendirian, tapi ahli tahajud, bebannya dititipkan pada Allah. Apa yang lebih menenangkan selain menyerahkan hidup kepada Zat yang mengatur segalanya? Allah sendiri berjanji, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surat Al-Ra'd ayat 28. Dan tahajud adalah puncak dari zikir. Karena di saat itulah hati paling fokus. Tidak ada notifikasi, tidak ada keramaian. Hanya kita dan Allah. Setiap sujudnya menenangkan. Setiap doa melapangkan. Setiap air mata membersihkan hati. Maka wajar kalau hatinya paling damai. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena dia tahu kemana harus pulang saat lelah. Jadi kalau hati terasa sesak, pikiran penuh, dan dunia terasa berat, mungkin yang kita butuhkan bukan pelarian, tapi tahajud. Karena di sepertiga malam, Allah bukan hanya mendengar, Allah menenangkan. 4. Wajahnya bercahaya. Pernahkah kita melihat seseorang yang wajahnya biasa saja, bukan artis, bukan tokoh terkenal, tapi setiap kali memandangnya, hati terasa adem. Tatapannya menenangkan, senyumnya tulus, hadirnya membuat suasana damai, seolah ada cahaya di wajahnya.
Banyak ulama salaf berkata, barang siapa banyak tahajud di malam hari, Allah akan indahkan wajahnya di siang hari. Perhatikan, Allah yang mengindahkan, bukan skincare, bukan riasan, bukan pencitraan, tapi cahaya dari Allah. Dan ini bukan sekedar fisik, bukan soal putih atau tampan, tapi aura ketenangan, karisma yang alami, cahaya iman yang terpancar dari hati. Karena setiap malam, dia berdiri lama di hadapan Robnya. Sujudnya panjang, doanya khusyuk, air matanya jatuh tanpa ada yang melihat. Di saat orang lain terlelap, dia bercakap-cakap dengan Allah. Tanpa disadari, malam itu meninggalkan bekas. Bekas sujud, bekas zikir, bekas kedekatan dengan Allah. Lalu bekas itu berubah menjadi cahaya di siang hari. Maka jangan heran kalau ada orang yang wajahnya begitu teduh. Kita melihatnya saja sudah tenang. Bisa jadi itu adalah tanda dari tahajudnya. Karena siapa yang sering dekat dengan Allah, Allah sendiri yang memuliakannya. Dan cahaya itu tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hati yang hidup di sepertiga malam. 5. Dijaga dari maksiat. Ada satu keajaiban dari tahajud yang jarang dibicarakan orang. Bukan hanya tentang doa yang dikabulkan, bukan hanya tentang rizki atau ketenangan, tapi tentang penjagaan diri. Orang yang rutin tahajud biasanya lebih sulit berbuat maksiat. Bukan karena dia malaikat, bukan karena dia suci tanpa dosa, tapi karena hatinya sudah lembut. Coba bayangkan, di sepertiga malam, dia bangun dalam gelap, berwudu dengan air dingin, lalu berdiri, sujud, menangis, memohon ampun kepada Allah. Mengakui dosanya, menyesali kesalahannya, meminta, "Ya Allah, ampuni aku, jaga aku." Lalu bagaimana mungkin baru saja menangis minta ampun, siangnya sengaja bermaksiat? Rasanya berak, hatinya tidak tega, karena dia merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah, merasa malu kalau harus kembali jatuh pada dosa yang sama. Tahajud itu melembutkan hati, dan hati yang lembut takut kepada Allah. Bukan takut hukuman semata, tapi takut mengecewakan Rob yang sudah begitu baik kepadanya. Disitulah penjagaan itu datang, bukan karena kuatnya diri kita, tapi karena Allah yang menjaga. Langkahnya dijauhkan dari maksiat, matanya dijaga, lisannya ditahan, hatinya diingatkan. Itulah hadiah bagi ahli tahajud. Bukan hanya diangkat derajatnya, tapi juga dilindungi hidupnya. Karena siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah di malam hari, Allah akan menjaganya di siang hari. 6. Rezekinya dilapangkan. Seringkali kita berpikir, rezeki itu soal kerja keras. Semakin sibuk, semakin banyak usaha, semakin lama jam kerja, maka semakin besar hasilnya. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang yang bekerja siang malam tetap sempit. Tapi ada juga yang terlihat biasa saja, hidupnya justru cukup, tenang, dan berkah. Apa bedanya? Boleh jadi ada yang berbeda di malam harinya. Banyak kisah nyata membuktikan, orang yang konsisten tahajud, hidupnya terasa dilapangkan. Usahanya lancar, rezekinya datang dari arah yang tak disangka. Hutangnya satu persatu lunas, keluarganya penuh keberkahan. Bukan karena koneksi kuat, bukan karena modal besar, tapi karena doanya kuat. Karena di sepertiga malam, dia mengetuk pintu langit. Saat orang lain tidur, dia bersujud dan berkata, "Ya Allah, cukupkan rezekiku, berkahi hidupku." Dan Allah Maha Kaya. Kalau Allah sudah turun tangan, yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang, yang mustahil jadi mungkin. Kita sering lupa, rezeki bukan hanya soal angka, tapi soal keberkahan. Sedikit tapi cukup, sederhana tapi tenang, tidak banyak tapi menenangkan hati. Dan keberkahan itu datangnya dari langit.
Tahajudlah yang membuka pintunya, karena siapa yang dekat dengan Allah di malam hari, Allah akan mengurus rezekinya di siang hari. 7. Mendapat cinta Allah. Kalau semua keutamaan tahajud kita rangkum, diangkat derajatnya, doanya dikabulkan, hatinya tenang, wajahnya bercahaya, rizkinya dilapangkan. Semua itu indah. Tapi ada satu yang paling tinggi. Puncaknya, bukan dunia, bukan kemudahan hidup, melainkan cinta Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah, hingga aku mencintainya." Perhatikan, Allah tidak mengatakan aku beri, bukan hanya aku kabulkan, tapi aku mencintainya. Dan tahajud adalah amalan sunnah terbaik. Artinya, setiap malam kita bangun, setiap sujud panjang, setiap air mata yang jatuh dalam doa, itu semua sedang membawa kita selangkah lebih dekat pada cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, semuanya selesai. Hidup dijaga, doa dikabulkan, langkah diarahkan, hati ditenangkan. Bahkan saat jatuh, Allah angkat lagi. Saat salah, Allah bimbing kembali. Dan yang paling indah, akhir hidup husnul khatimah. Karena Allah tidak mungkin meninggalkan hamba yang Dia cintai. Di dunia ini, kita sibuk mencari cinta manusia, takut dibenci, takut ditolak. Padahal, cinta manusia terbatas. Tapi cinta Allah sempurna, kekal, dan menyelamatkan. Tidak ada yang lebih mahal dari itu. Maka kalau ada satu amalan yang bisa mengundang cinta Allah, itulah tahajud. Bangunlah, meski hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, di sujud itulah Allah menyebut nama kita dengan cinta. Jangan tunggu sempurna untuk tahajud. Datang saja dulu kepada Allah. 2 rakaat, 1 doa, 1 tangisan. Bisa jadi itulah yang membuka semua pintu kebaikan hidup kita. Semoga kita termasuk ahli tahajud. Kalau malam ini kita masih diberi umur, kalau malam ini kita masih bisa bernafas, cobalah bangun walau hanya 2 rakaat. Tidak perlu lama, tidak perlu sempurna. Cukup datang dan berdiri di hadapan Allah. Karena bisa jadi, sujud malam itulah yang menyelamatkan hidup kita. Tangisan malam itulah yang menghapus dosa-dosa kita. Dan doa malam itulah yang mengubah takdir kita selamanya. Semoga Allah membangunkan kita di sepertiga malamnya, menjadikan kita ahli tahajud, dan mengumpulkan kita di surga bersama orang-orang solih. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.